Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mona Lisa Panjaitan. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai neraca lajur, yang merupakan tugas dari Ibu Sri Purwati dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih apa pengertian dari neraca lajur? Nah, neraca lajur adalah suatu kertas yang mempunyai kolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Nah, setelah pengertian, tentu ada fungsi. Fungsinya adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Kemudian untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian, komponen atau bagian pokok neraca saldo. Nah, dalam praktik penyelenggaraan akuntansi secara manual, neraca lajur memuat 5 bagian pokok, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laporan perhitungan laba rugi, dan neraca. Isi bagian pokok neraca lajur. Yang pertama ada kolom keterangan, kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom perkiraan atau rugi dan laba, kolom harga pokok produksi, kolom neraca diisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada prosedur penyusunan neraca lajur. Yang pertama, mencatat nama-nama akun ke dalam kolom keterangan. Yang kedua, memasukkan saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo. Yang ketiga, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian. Yang keempat, memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo. Setelah penyesuaian dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kolom neraca saldo dalam kolom penyesuaian. Yang kelima, berdasarkan angka dari neraca saldo setelah disesuaikan dipilih akun pendapatan dan beban dimasukkan ke kolom laporan laba rugi. Kolom debit dijumlah dengan kolom kredit. Jika kolom kredit lebih besar daripada kolom debit, maka laba angka selisih dimasukkan pada kolom debit dan sebaliknya. Yang keenam, mengisi akun neraca atau akun real. Kolom ini berisi aset, utang, dan modal akhir. Yang ketujuh, pastikan jumlah kolom debit dan kredit semua sama atau balance. Tahap memastikan kebenaran neraca lajur. Tahap pra penyusunan atau tahap pencatatan dan penggolongan. Yang pertama, penyusunan semua bukti transaksi yang terjadi, baik itu transaksi intern maupun transaksi ekstern. Jangan lupa untuk tidak meninggalkan transaksi yang nilainya kecil sekalipun, atau misalkan dana kas kecil. Kemudian, pencatatan semua transaksi itu harus pada jurnal-jurnal tertentu sesuai dengan transaksinya. Misalnya jurnal penjualan, pendapatan, beban gaji, beban listrik, dan lain-lain. Peletakan nominal juga harus tepat sesuai dengan akunnya masing-masing. Ketika semua pencatatan ini sudah selesai dilakukan, Anda harus memindahkannya ke laporan buku besar. Ini adalah langkah wajib yang tidak boleh Anda lewatkan karena pencatatan yang ada di buku besar ini menjadi landasan untuk mengisi kolom-kolom pada neraca lajur. Sedikit kesalahan pencatatan bisa berdampak fatal ke jurnal yang lain secara keseluruhan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai neraca lajur. Apabila terdapat kesalahan pengucapan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan ilmu yang berkah dari video yang sudah saya tayangkan. Di akhir, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.